Kali ini kita akan belajar tentang penilaian saham. Pemegang saham biasa mengharapkan untuk mendapatkan keuntungan dari pembayaran dividen secara periodik dan meningkatnya nilai saham. Investor membeli saham saat saham under value, yaitu nilai sebenarnya lebih tinggi daripada harga pasar. Mereka menjual saham saat saham over value, yaitu harga pasar sudah terlalu tinggi dari nilai sebenarnya. Penilaian saham biasa, konsep efisiensi pasar. Pembeli dan penjual saham yang rasional akan melakukan penilaian risiko dan hasil dari suatu aset untuk menentukan nilainya. Bagi pembeli, nilai suatu aset merupakan harga maksimum yang tersedia dibayarkan. Sedangkan bagi penjual, memandang nilai suatu aset adalah harga terendah yang tersedia diterimanya. Dalam pasar kompetitif dengan banyak peserta dagang, interaksi pembeli dan penjual yang banyak akan menghasilkan harga keseimbangan nilai pasar untuk tiap sekuritas. Harga tersebut mencerminkan tindakan kolektif dari penjual dan pembeli berdasarkan semua informasi yang tersedia. Pembeli dan penjual diasumsikan langsung merespon informasi baru yang tersedia melalui aksi beli dan jual untuk secara cepat menciptakan harga keseimbangan baru. Investor meminta suatu hasil tertentu atau required return untuk tingkat risiko tertentu yang ditanggungnya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan beta dan CAPM. Sedangkan untuk suatu waktu tertentu, investor mengestimasikan hasil yang diharapkan atau expected return, yaitu hasil yang diharapkan akan diperoleh dari suatu aset tertentu tiap periode selama menggunakan persamaan berikut. K pakai topi sama dengan hasil yang diharapkan selama satu periode dibagi harga aset saat ini. Saat investor menemukan bahwa hasil yang diharapkan atau expected return tidak sesuai dengan hasil yang diminta atau required return, penyesuaian harga di pasar akan terjadi. Jika hasil yang diharapkan lebih kecil dari hasil yang diminta, atau K topi lebih kecil dari K, investor akan menjual aset tersebut karena mereka tidak mendapatkan hasil yang sesuai dengan risiko yang ditanggung. Tindakan ini akan menyebabkan harga saham menurun dan akan menyebabkan hasil yang diharapkan meningkat, mendekati hasil yang diminta. Namun, jika hasil yang diharapkan lebih besar dari hasil yang diminta, K topi lebih besar dari K, maka investor akan membeli aset tersebut yang mendorong naiknya harga dan hasil yang diharapkannya akan turun mendekati yang diminta. Teori tentang pasar efisien sering disebut sebagai hipotesis pasar efisien, yaitu teori dasar yang menjelaskan perilaku pasar sempurna, yang secara spesifik mengemukakan sekuritas secara umum berada dalam kondisi equilibrium. Artinya sekuritas-sekuritas tersebut dihargai secara adil dan hasil yang diharapkan sama dengan hasil yang diminta. Pada setiap saat, harga-harga sekuritas mencerminkan semua informasi publik yang tersedia tentang badan usaha dan sahamnya, dan harga-harga tersebut bereaksi terhadap informasi baru. Karena saham dihargai dengan adil, investor tidak perlu membuang waktu mereka untuk menemukan dan menghitung saham-saham yang undervalue dan yang overvalue. Tidak semua pelaku pasar percaya pada teori hipotesis pasar efisien. Beberapa investor mencari saham yang undervalue atau overvalue dan memperdagangkannya untuk mendapatkan keuntungan atau excess return dari pasar yang tidak efisien. Untuk pembahasan selanjutnya, digunakan asumsi pasar efisien, artinya bahwa hasil yang diharapkan atau expected return dan hasil yang diminta atau required return digunakan saling bergantian, karena keduanya harus sama di pasar efisien. Hal ini juga berarti bahwa harga-harga saham mencerminkan nilai sebenarnya berdasarkan risiko dan hasilnya. Dasar penilaian saham adalah sebagai berikut.
Nilai saham adalah sama dengan nilai sekarang dari semua keuntungan di masa mendatang atau dividen yang tersedia. Atau dengan kata lain, nilai suatu saham adalah nilai sekarang dari semua dividen di masa mendatang yang diperkirakan akan disediakan untuk masa yang terbatas. Meskipun investor dapat memperoleh keuntungan dari capital gain dengan menjual saham, namun yang dijual sebenarnya adalah hak untuk mendapatkan dividen di masa mendatang. Model penilaian saham yang paling dasar ditunjukkan persamaan berikut ini. P0 sama dengan D1 per 1 plus KS pangkat 1 plus D2 per 1 per KS pangkat 2 ditambah seterusnya sampai dengan Dn per 1 plus Ks pangkat N, di mana P0 adalah nilai saham sekarang, D adalah dividen per saham, Ks adalah hasil yang diminta atas saham. Terdapat 3 kasus dalam penilaian saham, yaitu dividen yang memiliki pertumbuhan 0 atau zero growth, pertumbuhan konstan atau constant growth, atau Gordon model, dan pertumbuhan yang tidak tetap atau variable growth. A. Pertumbuhan 0. Pertumbuhan sederhana untuk penilaian dividen adalah dengan menggunakan model pertumbuhan 0. Asumsikan bahwa dividen tidak tumbuh, artinya D1 sama dengan D2 sama dengan D3 dan seterusnya. Di mana D1 adalah jumlah dividen tahunan. Maka harga saham dapat dihitung sebagai berikut. P0 sama dengan D1 per KS. Persamaan tersebut menunjukkan bahwa dengan pertumbuhan 0, nilai saham akan sama dengan nilai sekarang dari D1 yang dikapitalisasikan dengan tingkat hasil yang diminta atas saham, KS. B. Pertumbuhan konstan. Dalam model pertumbuhan dividen konstan, dividen diasumsikan akan tumbuh pada suatu tingkat pertumbuhan yang konstan, yaitu G, yang kurang dari hasil yang diminta KS. Asumsi bahwa KS lebih besar dari G adalah kondisi matematis untuk persamaan berikut ini, yaitu P0 sama dengan D1 per KS minus G. C. Pertumbuhan variabel. Model pertumbuhan 0 dan konstan tidak memberikan kesempatan adanya perubahan pada tingkat pertumbuhan dividen saham biasa. Dividen dimungkinkan akan mengalami perubahan pertumbuhan di masa mendatang, baik itu meningkat maupun menurun, sehingga perlu dilakukan perhitungan model pertumbuhan dividen variabel. G1 sama dengan tingkat pertumbuhan berikutnya, dan asumsikan suatu pergeseran tingkat pertumbuhan terjadi pada akhir tahun ke N. Maka dapat ditentukan nilai saham biasa dengan perhitungan berikut. Yang pertama, cari nilai sekarang dari dividen pada tiap akhir tahun dari pertumbuhan awal hingga tahun ke N dengan menggunakan persamaan berikut. DT sama dengan D0 1 plus G pangkat T. Yang kedua, cari nilai sekarang dari dividen yang diperkirakan selama pertumbuhan awal dengan menggunakan persamaan berikut. D0 sama dengan D1 per 1 plus G pangkat 1. Yang ketiga, cari nilai saham pada akhir pertumbuhan awal, yaitu PN sama dengan DN plus 1 per KS plus G pangkat N plus 1, yaitu nilai sekarang dari semua dividen yang diperkirakan tahun N plus 1, hingga waktu yang tidak terbatas, dengan menggunakan persamaan P0 sama dengan D1 per KS plus G pangkat 1, plus D2 per KS plus G pangkat 2, plus D3 per KS plus G pangkat 3, dan seterusnya sampai Dn per KS plus G pangkat N, dan ditambah Pn per KS plus G pangkat N. Yang keempat,
Tambahan komponen-komponen nilai sekarang hasil dari langkah 2 dan 3 untuk mendapatkan nilai saham P0, seperti persamaan berikut. P0 sama dengan D1 per KS plus G pangkat 1. Nilai sekarang dividen selama periode pertumbuhan awal yaitu D0 sama dengan D1 per 1 plus G pangkat 1. 3. Pendekatan lain penilaian saham. Selain pendekatan pertumbuhan dividen, terdapat beberapa pendekatan untuk penilaian saham biasa. Pendekatan-pendekatan tersebut antara lain nilai buku atau book value, nilai likuidasi atau liquidation value, dan PER, yaitu price earning ratio. A. Nilai buku. Nilai buku per saham adalah jumlah rupiah atas saham per lembar yang diterima jika semua aset badan usaha dijual dengan nilai jual sesuai dengan nilai akuntansi, setelah dikurangi dengan semua kewajiban, termasuk saham preferen. Metode ini masih kurang memuaskan dan banyak dikritik atas dasar data neraca historis. Hal ini tidak mengindahkan potensi pendapatan di masa mendatang, dan secara umum tidak mempunyai hubungan sebenarnya dengan nilai badan usaha di pasar. B. Nilai likuidasi. Nilai likuidasi per saham adalah jumlah aktual per lembar saham biasa yang akan diterima jika semua aset badan usaha dijual dengan harga pasar. Kewajiban telah dibayarkan dan tiap rupiah yang ada dibagikan kepada pemegang saham. Pengukuran ini lebih realistis daripada nilai buku, karena berdasarkan pada harga pasar aset badan usaha yang terjadi saat ini, namun masih gagal untuk meningkatkan kemampuan menghasilkan pendapatan dari aset tersebut. Pendekatan price earning ratio. Pendekatan PER adalah teknik populer untuk memperkirakan nilai saham dengan mengalihkan EPS badan usaha dengan PER untuk suatu industri. Penggunaan PER secara khusus dapat membantu menilai badan usaha. Pendekatan PER ini lebih daripada pendekatan nilai buku atau nilai likuidasi, karena pendekatan ini memasukkan faktor laba. Rasio harga per laba mencerminkan jumlah yang ingin dibayar investor untuk tiap rupiah laba. PER rata-rata dalam suatu industri dapat digunakan sebagai arahan atau pedoman bagi nilai badan usaha. Jika diasumsikan bahwa investor menilai badan usaha dengan cara yang sama saat mereka melakukan perhitungan rata-rata industri.